Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Komik yang berisi tentang pembahasan tentang komik, unboxing, video, ataupun tentang review singkat dari beberapa komik yang pernah saya baca. Nah teman-teman, hari ini kita akan diskusi singkat ya mengenai 4 komik yang sudah tertera di video. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak seperti apa isi chapternya. Jika tertarik nanti bisa teman-teman beli di Tokopedia saya atau di Gramedia terdekat. Nah teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan untuk like dan subscribe video ini agar tetap aktif di YouTube, dan juga untuk belanja-belanja komiknya jangan sampai lupa mampir ke Tokopedia Channel Shop Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik barunya, komik yang masih bisa dikoleksi atau diperjualbelikan kembali. Nah yang pertama teman-teman, kita akan membahas Fairy Tail 100 Year Quest ya. Jadi ini adalah quest yang lain dari serial Fairy Tail. Selain City Hero ada Fairy Tail 100 Year Quest, dan ini masih ongoing ya, yang terbaru kemungkinan volume 14 atau berapa, saya sedikit lupa. Nah ini lanjutannya dari Fairy Tail yang tamat di volume 63 ya. Harga komik barunya 40.000. Saya akan bacakan sinopsis dari volume 1. Fairy Tail kedatangan anggota baru tepat di saat Natsu, Lucy, Happy dan kawan-kawan diminta untuk mengikuti quest yang sudah berlangsung selama 100 tahun dari benua seberang sana. Apakah Natsu dan kawan-kawan bisa memahami inti dari quest yang akan diberikan? Bagaimana Natsu dan kawan-kawan akan menjalani questnya? Di sisi lain, sepertinya anggota baru Fairy Tail ada yang mencurigakan. Ikuti petualangan baru Fairy Tail yang seru. Ini nomor 1 dan isi chapternya sebagai berikut. Volume 1 terbit tanggal 9 November 2018. Chapter 1 yang berjudul Guild Pertama dan Guild Terkuat. Natsu, Dragniel dan kelompoknya berangkat untuk memulai misi yang belum pernah diselesaikan dalam kurun waktu 100 tahun yang diberikan oleh Magia Dragon, guild penyihir pertama dan tertua sepanjang sejarah, yang berlokasi di benua bagian utara bernama Gildina. Jadi setelah menyelesaikan komik seri pertamanya 100-63, jadi dilanjut Fairy Tail 100 Year Quest. Chapter 2 Silsilah Pembunuh Naga. Master dari guild tersebut seorang pembantai naga yang dulunya seorang manusia yang bernama Elseria, menginstruksikan kelompok mereka untuk menyegel beberapa makhluk fiktif yang dikenal dengan julukan 5 Dewa Naga, yang masing-masing dipercaya memiliki kekuatan yang menyamai Agnologia. Chapter 3 Harapan Terakhir. Kelompok ini kemudian berangkat menuju ke kota Elmina untuk mencari Dewa Naga Air, Mergopovia. Dalam prosesnya mereka bertemu trio pembantai Dewa Naga dari guild Diabolos yang berniat mendapatkan kekuatan besar Mergopovia dengan cara melahapnya. Chapter 4 Elmina yang luar biasa. Setelah tiba di kota Elmina, tim Natsu menemukan diri mereka di Hotel Journey, di mana mereka bertemu dengan manajer dan resepsionis Kashima yang terakhir diturunkan menjadi ikan anthropomorphic dan kemudian mengambil bentuk manusia, yang membuat kelompok bingung dan kecewa. Happy. Sebelum berangkat berkencan, Kashima menginstruksikan para penyihir Fairy Tail untuk meminum minuman di kamar mereka, memperingatkan bahwa mereka tidak akan selamat jika gagal melakukannya. Chapter 5 Segel 5 Naga Ilahi.
Ketika dia muncul di tengah kedua guild untuk menghentikan pertarungan mereka, Mercubobia dalam sosok manusia mengungkapkan bahwa seorang penyihir yang dijuluki penyihir putih telah mencuri sebagian besar sihirnya dan kemudian meminta kelompok Natsu untuk membantunya pulih sebelum dia kehilangan kontrol alias atas sihirnya. Chapter 6, Pedang Penghancur. Natsu, Lucy, dan Happy merenungkan tanda guild misterius di bahunya. Tiba-tiba wanita itu mulai berbicara dengan cepat, mengidentifikasi ketiganya sebagai manusia dan memperingatkan mereka untuk mundur. Pada saat itu naga air turun ke laut, mendorong wanita tersebut memutuskan ikatannya dengan membelah sangkarnya. Saat dia dan ular laut terlibat dengan pertempuran, para penyihir fairy tale menyadari bahwa dia telah membiarkan penangkapannya sendiri untuk menghadapi dewa naga air. 7. Lautan Naga. Saat Natsu, Lucy, dan Happy mengungkapkan keterkejutannya atas penemuan keberadaan Daiboloss, Kiria menanyakan niat mereka untuk menghadapi dewa naga air. Terganggu dengan respon Natsu, si pemakan naga menyerang begitu saja. Namun penyihir fairy tale tidak dapat mengambil tindakan karena elemen apinya dinetralkan di bawah air. Hal ini mendorong Lucy untuk melibatkan Kiria dalam pertempuran, namun lawannya merobek gaun bintangnya. 8. Gemurungan Naga Ilahi. Turun ke lautan yang terbelah, Mercubobia menuntut agar mereka yang memiliki niat buruk terhadapnya pergi. Tidak terpengaruh, Kiria bersiap untuk melawan naga air meskipun Matmole ragu-ragu. Hanya saja dua penyihir Daiboloss diteleportasi secara paksa oleh Black Ash. 9. Hitam atau putih. Di Guild Blue Pegasus, Ichiya dan The Tremons menyambut kedatangan Celal. Namun Celal buru-buru menanyakan keberadaan Touka pergi setelah mereka tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Meski menolak mengungkapkan kecurigaannya, Celal memperingatkan anggota guild untuk menjaga jarak dari wanita tersebut. Sementara itu Gajel, Juvia, dan Lily terus mengamati Touka, bahkan menguntit rekan guild baru mereka. Levi mencoba untuk menghalangi ketiganya, namun terhenti karena frustasi setelah berselisih paham dengan Gajel. Itu saja ya untuk chapter 1-9 di volume 1. Nah, kita akan melanjutkan di volume kedua. Ini nomor 2 ya teman-teman ya. Covernya seperti ini. Ini dewa naga air, ini penyihir putih. Nah, saya akan bacakan sinopsis singkatnya. Natsu mulai petualangannya. Kali ini Natsu dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Dragon Eater atau para pemakan naga. Mereka mengincar dewa naga air yang merupakan target awal Natsu dan kawan-kawan dalam memulai quest. Di saat yang bersamaan, ternyata anggota baru fairy tale adalah penyihir putih yang memiliki agenda terselubung. Ikuti terus petualangan seru Natsu dan kawan-kawan. Ini nomor 2 ya. Dan isi chapternya sebagai berikut. Volume 2 terbit tanggal 4 Maret 2019. Chapter 10, Diabolos Iblis Zanshin. Menuntut para penyihir Daiboloss meninggalkan istananya, Mercubobia mengirimkan serangan air ke arah ketiganya hanya untuk dihancurkan oleh Squillion. Squillion menahan naga itu dengan sihirnya, menganggapnya tidak layak untuk dimakan, yang pada gilirannya mendorong para penyihir fairy tale untuk membalas. Saat Lucy dan Wendy cenderung, Caramel dan Mercubobia, Grey dan Erza masing-masing menghadapi Squillion dan Kiria. Sementara Natsu menjatuhkan Matmole keluar dari laut. Namun sihir Natsu terbukti tidak efektif melawan pembunuh naga lapis baja yang melemparkan Natsu ke kapal Daiboloss, melumpuhkannya karena mabuk perjalanan. Chapter 11, Pilah Armor Abu. Erza yang tidak berdaya akibat Kiria memotong kekuatannya disiksa oleh penyihir Daiboloss. Tak lama sebelum Wendy melancarkan serangan dengan kekuatan naganya, bersama Lucy keduanya berusaha menangkis Blood Dragon, namun akhirnya kewalahan oleh serangan Kiria, melumpuhkan Mercubobia, Happy, dan Carla juga.
Sementara itu Grey menghadapi Skullion yang terakhir menggunakan sihirnya untuk mengubah laut menjadi abu. Sebelum tampaknya menghancurkan Grey, Natsu yang dikalahkan oleh Matt Mole di atas kapal Daivos karena mabuk perjalanannya membuat semua penyihir Fairy Tail tidak dapat bertugas. 12. Bintang dan Guntur. Jelal menghadapi Tauka, sang penyihir putih, mengungkapkan bahwa dia menyelidiki sejarahnya dan yakin dia menyusup ke Fairy Tail. Seharusnya berpura-pura tidak bersalah. Tauka menjelaskan bahwa dia bergabung dengan Quill karena dedikasinya pada Natsu dan merupakan pengguna sihir air. Namun Jelal tetapi tidak yakin dan menolak penjelasannya. Dia melanjutkan dengan menuduhnya telah membentuk sekte pemberontak, menjelaskan secara rinci tentang ideologi mereka yang mengubah dunia menjadi ketiadaan putih. Chapter 13. Pertemuan dengan air. Lucy mempertanyakan Brandish tentang urusannya di Giltena, dan Brandish menjawab bahwa dia datang dengan sebuah tujuan. Dia melanjutkan dengan menjelaskan apa yang terjadi dengan Kekaisaran Alvarez setelah pertempuran dengan Fairy Tail, termasuk pembubaran Springgan 12 dan posisi Ajol sebagai kaisar negara. Meskipun tidak menaruh dendam terhadap para penyihir Fairy Tail, Brandish menolak membantu mereka dalam pencarian mereka, memberitahu Lucy bahwa dia bermaksud mengambil kunci Aquarius untuk dirinya sendiri. Meskipun agak gelisah dengan pernyataan Brandish, Lucy memprioritaskan keselamatan rekan kecilnya berangkat bersama mantan Springgan 12 dengan ramah. 14. Hujan dan bayangan. Ersa mendekati Kiria di kamar tidurnya, menjelaskan kepada Kiria bagaimana dia telah melepaskan diri dari hipnotisnya dan mengungkapkan keinginan untuk membalas. Secara bersamaan kedua temannya menghadapi Squillion dan Wendy secara efektif menggunakan anginnya untuk menerbangkan abu pemakan naga, memungkinkan Natsu menyerang lawan mereka secara fisik. Bergabung dengan Matt Mole, Squillion meyakinkan sekutunya bahwa dia akan menghabisi para penyihir Fairy Tail. 15. Diwarnai putih. Tidak terpengaruh, Jelal mempertanyakan penyihir putih tentang keanggotaannya di Fairy Tail, dan dia mengungkapkan niatnya untuk melenyapkan kuil tersebut karena kekuatan sihir mereka yang luar biasa. Menolak untuk memperdebatkan argumen Jelal, penyihir putih mencoba mencuri sihirnya, tapi tiba-tiba pingsan karena perjuangan yang terlihat. Tauka kemudian memohon Jelal untuk melarikan diri, dan dalam prosesnya memungkinkan penyihir kejahatan Sorcerer menyaksikan perubahan kepribadiannya antara Tauka dan penyihir putih. 16. Chapter 16. Abu dan awan gelap. Dengan Natsu berhasil membakar baju besi Matt Mole, dia dan Wendy bertemu kembali dengan Lucy, Carla, Grey, dan Happy yang bersiap membantu pertarungan. Atas perintah Squillion, Matt Mole mampu berdiri sekali lagi meskipun ia terbakar akibat serangan Natsu sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Erza mengenakan Flame Empress armornya dan berhasil mendaratkan serangan ke Kiria, menghancurkan keduanya melalui dek kapal, di mana lawannya secara paksa diteleportasi oleh Squillion ke lokasinya. Yang terakhir mengakui kekuatan penyihir Fairy Tail, dan Natsu menjawab bahwa mereka akan menjamin keselamatan Mergopopia, memutuskan untuk menemukan cara untuk menghilangkan Dewa Naga Air. 17. Naga Dewa Air. Tim Natsu tiba di Ermina dengan perahu hanya untuk menemukan naga. Mergopopia mengamuk di pelabuhan. Kelompok tersebut didekati oleh Caramel, yang mengaku menyuruh penyihir putih mencuri kekuatan Dewa Naga Air dengan harapan memberinya kehidupan normal. Namun dia kemudian menemukan bahwa apa yang dilakukan penyihir putih hanyalah membatasi sihir Mergopopia yang bisa dia kembalikan ke level maksimum kapanpun dia mau. Di chapter 18, chapter terakhir untuk volume ini, keputusan yang sulit. Selamat malam Lucy. Dihadapkan pada keputusan harus membunuh Mergopopia, Natsu mencaci maki Caramel karena melibatkan penyihir putih dan menolak membunuh Dewa Naga Air. Namun dia dihentikan oleh Erza dan Carla, yang terakhir mengingatkan pembunuhan Dewa Naga akan janjinya untuk melindungi tim mereka.
Dengan persetujuan Natsu yang enggan, Wendy mulai menyihir tim mereka dengan sihir pembunuh Dewa Naga saat mereka meluncurkan rentetan serangan terhadap Mercopia. Itu volume terakhir ya teman-teman ya. Nah itu saja teman-teman ya untuk diskusi singkatnya. Jika teman-teman suka dengan video dan konten ini, silahkan like dan subscribe agar videonya bisa terus tayang di YouTube dan bisa menjadi salah satu channel yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah.